Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pernahkah kalian berpikir apakah bahasa Indonesia itu bisa sejajar dengan bahasa global seperti bahasa Inggris? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang potensi, tantangan, dan strategi agar bahasa Indonesia bisa mendunia. Bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia. Dalam era globalisasi, bahasa tidak hanya digunakan dalam lingkup nasional, tapi juga dalam komunikasi antar negara. Beberapa bahasa berkembang menjadi bahasa internasional karena digunakan dalam bidang pendidikan, diplomasi, perdagangan, dan teknologi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki peran penting di Indonesia dan juga memiliki peluang untuk berkembang ke tingkat global. Potensi yang pertama yaitu jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia diperkirakan digunakan oleh sekitar 250 sampai 300 juta orang. Nah, jumlah ini yang menjadikan bahasa Indonesia dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Semakin banyak penutur suatu bahasa, maka semakin besar pula peluang bahasa tersebut dikenal secara internasional. Potensi yang kedua yaitu struktur bahasa yang relatif mudah dipelajari. Bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Selain itu, tidak ada perbedaan kata gender, sehingga kata dia dapat digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Bahasa Indonesia juga tidak memiliki perubahan bentuk kata dalam menyatakan jamak, dan pengucapannya pun sesuai dengan tulisan, sehingga bahasa ini dapat lebih mudah dipelajari oleh penutur asing. Potensi yang ketiga adalah penyebarannya di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh berbagai negara, seperti Brunei dan Malaysia. Hal ini juga memudahkan masyarakat di kawasan tersebut untuk memahami bahasa Indonesia. Selain itu, kerjasama antar negara ASEAN juga turut mendukung penyebaran bahasa ini. Potensi yang keempat yaitu peran diplomasi dan budaya. Nah, bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Hal ini dapat dilakukan melalui program BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, pertukaran pelajar, festival budaya, maka bahasa Indonesia akan semakin dikenal di tingkat internasional. Selain potensi, ada juga faktor pendukung, di antaranya melalui dukungan pemerintah, seperti program BIPA, kerjasama internasional, serta perkembangan teknologi. Selain itu, media dan platform digital juga turut membantu penyebaran bahasa Indonesia di berbagai dunia. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat. Pertama, dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa global. Yang kedua, kurangnya diplomasi bahasa Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga, rendahnya prestis bahasa Indonesia di mata dunia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional masih terbatas. Jumlah penutur asing juga belum terlalu banyak. Ditambah lagi, publikasi ilmiah dalam tingkat internasional masih didominasi oleh bahasa Inggris. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat. Strategi yang pertama yaitu memperluas program BIPA ke berbagai negara. Strategi yang kedua, memperkuat diplomasi budaya serta memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan kosakata ilmiah juga penting agar bahasa Indonesia dapat digunakan dalam dunia akademik global. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Namun diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain itu juga memiliki rasa bangga terhadap bahasa sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.